Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sangat diragukan dan terlalu memaksakan pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Nabi terakhir menunjuk kepada Nabi Muhammad. Tentu boleh-boleh saja melakukan klaim sepihak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang Nabi terakhir yang menunjuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi baik Yahudi, khususnya Kristen, tentu punya pandangan sendiri atau keyakinan sendiri tentang Nabi terakhir sesuai dengan keyakinan dan berdasarkan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Meskipun Islam mengakui Yesus atau Isa sebagai nabi karena memang tercatat di dalam Al-Quran, namun orang Kristen tidak akan pernah mengakui bahwa Muhammad adalah seorang nabi karena memang di dalam Alkitab tidak ada ayat-ayat yang menunjukkan kenabian dari Muhammad. Bagi kaum Yahudi, mereka masih menantikan Sang Mesias yang akan membawa kebebasan bagi bangsa Yahudi. Tetapi bagi kekristenan atau bagi umat Kristen, Nabi atau Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama itu telah digenapi di dalam diri Yesus. Dan Yesuslah bagi umat Kristen yang diakui sebagai nabi terakhir, dan sesudahnya tidak ada lagi nabi dan ditutup dan sesuatu yang final bahwa Yesus Kristus adalah nabi terakhir. Jadi menurut Islam, nabi terakhir menunjuk kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keyakinan sebagaimana yang dicatat di dalam Al-Quran yang diyakini. Tetapi di dalam kekristenan yang diyakini sebagai nabi terakhir adalah Nabi Isa atau menunjuk kepada Yesus Kristus. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bambang Nursena tentang finalitas dari Yesus yang adalah nabi terakhir yang diyakini oleh umat Kristen berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terakhir, last. Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan, akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua. Orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan, dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi, dan dia ingin tahu apakah ini Nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad SAW datang. Tala'al badru alaina. Yang lain menyambut Nabi Muhammad. Dia perhatikan dari jauh. Dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah Nabi terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak orang baik. Husain adalah orang baik.
anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia yang paling jahat di dunia. Saya kira ini sulit ya. Sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini. Sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, Nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan apa take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu karena begini. Makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya Nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut Nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan gitu kan? Semua disebut Nabi, dan Nabi itu juga adalah Rasul. Karena kalau definisi Islam itu, Nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang Rasul itu pasti Nabi. Tapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut Nabi. Nuh tidak pernah disebut Nabi. Lot tidak pernah disebut Nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut Nabi. Tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kataman nabiyin, nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, konteksnya ini, melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian yang disampaikan Ahmadiyah itu beda gitu loh. Tapi kalau nabi-nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah, asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad, itu saya kira nggak sulit. Jadi apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bambang Nursena tentang klaim
atau tuntutan dari pihak Islam yang menghendaki agar umat Kristen mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, karena umat Muslim mengakui bahwa Yesus dan Isa adalah nabi. Jadi ini bukan tentang saling mengakui satu dengan yang lain, tetapi hal ini merupakan sebuah keyakinan mendasar dari sebuah kepercayaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab suci masing-masing. Jadi di dalam kekristenan, bahwa finalitas dari Yesus yang adalah nabi terakhir itu jelas dicatat di dalam Ibrani pasal 1, bahwa sesungguhnya pada awalnya Tuhan berbicara melalui malaikat-malaikat dan kemudian melalui nabi-nabi, dan pada zaman akhir Tuhan berbicara melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi finalitas dari kenabian Tuhan Yesus sangat jelas bahwa Yesus adalah nabi terakhir sebagaimana yang diungkapkan oleh kitab suci atau Alkitab. Umat Kristen juga tidak terlalu menuntut agar pihak lain meyakini tentang ketuhanan dari Yesus sebagaimana yang diyakini oleh umat Kristen. Tetapi itulah yang dicatat di dalam Alkitab sebagai dasar keimanan dari umat Kristen. Tetapi pihak yang lain tidak boleh memaksakan untuk menuntut agar menerima klaim sepihak agar umat Kristen mengakui kenabian seseorang setelah Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun orang Kristen memaksakan diri untuk mengakui bahwa ada nabi selain atau sesudah Yesus Kristus, itu berarti adalah sesat. Maka dari itu, sebagaimana yang diajarkan dan dijelaskan di dalam Alkitab bahwa adalah perbuatan musyrik apabila orang Kristen mengakui ada nabi setelah Yesus Kristus. Kiranya pemaparan ini bisa memberikan insight baru bagi semua kita yang mencari kebenaran untuk saling menghargai dari versi dan keyakinan masing-masing sesuai dengan tuntunan dan penjelasan yang diajarkan di dalam kitab masing-masing.